Aga selesai mengemasi barang-barangnya. Kemudian ia terduduk di atas lantai kamar kos itu. Badannya terasa capek, meski barang-barang yang ia packing tidak seberapa. Hanya beberapa pakaian dan perlengkapan aksesorisnya. Tapi bagi Aga, itu cukup membuat ia lelah. Harusnya ini menjadi hari terakhir bagi Aga untuk tinggal di kos mungil itu. Ayahnya sudah berjanji menjemputnya hari ini. Masa-masa indah SMA-nya sudah berakhir. Aga memang sudah diterima kuliah di salah satu kampus favorit di kota itu. Namun untuk sementara menjelang kuliah dimulai, ia harus balik dulu ke kampung. Dan saat kuliah dimulai, ia harus pindah kos ke lokasi terdekat dengan kampus tempat ia kuliah nanti. Aga pun berbaring di atas lantai keramik itu, sekedar melepas lelah. Ia berusaha memejamkan matanya. Sekilas bayangan masa 3 tahun ia di sini terlintas. Berawal dari keinginan ayah dan ibunya untuk memintanya melanjutkan sekolah tingkat atas di kota. Selepas SMP, Aga pun pindah ke kota dengan menyewa sebuah kamar kos tak jauh dari tempat ia bersekolah. Tinggal sendirian di antara hiruk pikuknya kota besar, awalnya membuat Aga gamang dan takut. Namun beriring berjalannya waktu, ternyata semua tak seburuk yang Aga pikirkan selama ini. Apalagi semenjak masuk SMA, Aga mulai mengenal beberapa orang teman, yang di antara mereka ada juga yang harus terpisah dari keluarga demi mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Seminggu masuk sekolah, Aga pun berkenalan dengan seorang gadis imut dan cantik. Namanya Desi, gadis kota yang sopan dan baik. Kebetulan sekali mereka satu kelas, yang membuat mereka jadi cepat akrab dan saling mengenal pribadi masing-masing. Di mata Aga, Desi seorang gadis yang baik dan ramah. Selain itu, ia juga pintar dan rajin. Beberapa bulan berkenalan, Aga mulai merasakan perasaan suka dan kagum kepada Desi. Aga senang bisa menjadi dekat dengan Desi. Ia merasa nyaman. Kehadiran Desi dalam hidupnya membuat Aga merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan. Yah, Aga jatuh cinta kepada Desi, cinta pertamanya. Namun demikian, Aga tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Ia cukup sadar, terlalu banyak cowok di sekolahnya yang mencoba mendekati Desi, dan ia hanya seorang cowok kampung. Baginya, bisa berteman dengan Desi sudah lebih dari cukup untuk membuat ia merasa bahagia. Meski tak bisa ia pungkiri, dari semua sikap Desi padanya selama ini, kadang ia merasa kalau Desi juga menyukainya. Namun tetap saja, baginya Desi terlalu tinggi untuk bisa ia raih. Desi itu anak seorang konglomerat bro, anak seorang pengusaha kaya di kota ini. Celetuk Hardi, salah seorang teman Aga pada suatu hari. Kamu beruntung bisa dekat sama dia. Aga hanya tersenyum menanggapi hal itu. Harus ia akui kalau ia memang sangat beruntung. Bukan karena Desi anak orang kaya, tapi lebih karena Desi gadis yang spesial baginya. Kamu enggak ada niat gah buat macarin dia? Ucap Hardi lagi, melihat Aga hanya tersenyum. Hah? Apa? Aga cukup kaget mendengar pertanyaan Hardi. Ya enggak lah, lanjutnya. Kenapa? Jangan bilang kalau kamu nggak tertarik sama dia, tanya Hardi lagi. Kembali agak tersenyum. Cowok mana yang nggak bakal tertarik pada cewek secantik Desi Har? Jawabnya akhirnya. Tapi saya cukup sadar diri kok. Dia siapa dan saya ini siapa? Lanjut agak lagi. Tapi kelihatannya Desi juga suka sama kamu.
ucap Hardi. Ah, siapa bilang? Bantah Aga. Ya, dari perlakuannya selama ini sama kamu kamu nggak merasa apa? Betapa Desi begitu perhatian dan baik sama kamu selama ini. Kamu nggak hadir 1 hari aja, dia udah merasa kehilangan dan bertanya-tanya. Hardi berujar lagi. Dari sekian banyak cowok yang berusaha mendekatinya, dia memilih untuk tetap dekat sama kamu. Apa itu tidak membuktikan kalau Desi sebenarnya suka sama kamu? Lanjut Hardi lagi. Aga hanya terdiam. Ia tidak bisa memungkiri semua ucapan Hardi barusan. Tapi tetap saja, ia hanya seorang anak desa. Ia merasa tidak pantas untuk cewek seperti Desi. Meski hatinya begitu ingin bisa menjadi kekasih hati Desi. Aku mau ngomong, Des. Boleh, ucap Aga bergetar. Hubungannya dengan Desi kian dekat. Apalagi setelah lebih dari 2 tahun mereka berteman. Sekarang mereka sudah kelas 3. Sebentar lagi mereka akan meninggalkan sekolah ini. Ya, ada apa gah? Ngomong aja, balas Desi. Tapi bukan di sini, ucap Aga lagi. Lantas di mana? Tanya Desi dengan ekspresi herannya. Di sana aja yuk. Aga menunjuk ke arah taman sekolah. Desi hanya mengangguk. Di hatinya timbul berbagai pertanyaan. Tak biasanya Aga mengajaknya ke taman, berduaan lagi. Meski dalam hatinya Desi sudah menduga apa yang ingin Aga katakan, namun tetap saja ia tak yakin. Mau ngomong apa sih gah? Pakai acara di taman segala, ucap Desi setelah mereka duduk berdampingan di bangku taman. Suasana taman pagi itu memang agak sepi. Sesaat Aga menarik napas. Aku mau ngomong kalau aku sebenarnya suka sama kamu, Des. Bahkan sejak pertama kali kita kenalan. Aga berkata sambil menundukkan kepalanya. Ia tak berani menatap mata Desi yang indah itu. Hanya saja selama lebih dari 2 tahun ini aku berusaha memendamnya karena aku takut akan merusak persahabatan kita. Dan lagi pula aku cukup sadar diri. Aku hanya seorang cowok kampung yang mengharapkan cinta dari seorang bidadari secantik kamu, Des. Aku gak berani berharap lebih selama ini. Namun sekarang aku tak kuat lagi memendam semua rasa ini. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku jatuh cinta padamu, Des. Aga melanjutkan kalimatnya panjang lebar tanpa melihat reaksi raut muka Desi yang berubah memerah. Desi tahu ini bakal terjadi, tapi tetap saja Desi belum siap mendengarnya. Aku tahu, suara Desi serak. Spontan Aga melirik ke arah Desi yang menatap jauh ke depan. Kamu tahu? Tanyanya. Ya, aku tahu. 2 tahun lebih kita berteman, gah. Aku tahu dari sikapmu padaku selama ini. Tapi maaf, gah, aku gak bisa. Balas Desi. Suaranya semakin serak. Hatinya terasa sakit mendengar ucapannya sendiri. Aga hanya terpaku mendengar ucapan Desi barusan. Tiba-tiba harapannya punah. Ternyata ia telah salah menyikapi perlakuan Desi selama ini padanya. Ia pikir selama ini Desi juga merasakan hal yang sama dengannya. Tapi ternyata Desi tidak bisa menerima cintanya. Aga kembali menarik napas lebih panjang. Hatinya terasa hancur. Ia hanya berharap bisa memutar waktu kembali dan melupakan semua kebodohannya tentang keinginannya mengungkapkan perasaannya pada Desi. Karena jelas setelah ini hubungan persahabatannya dengan Desi akan renggang. Harusnya ia sadar kalau Desi nggak mungkin jatuh cinta kepada cowok kampung seperti dirinya. Maaf gah, Desi berujar lagi setelah cukup lama mereka terdiam. Iya, nggak apa-apa Des, balas Aga lirih. Aku cukup tahu diri kok. Kamu itu siapa dan aku ini siapa? Lanjut Aga.
Bukan itu masalahnya, Aga. Spontan Desi memotong kalimat Aga. Lantas, tanya Aga penasaran. Aku nggak bisa jelasin sekarang, Ga. Tapi yang pasti, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Ini bukan karena status sosial kita yang kamu anggap berbeda. Sama sekali bukan karena itu. Desi memalingkan wajahnya dari tatapan Aga. Suaranya bergetar, batinnya merintih. Ia berusaha menahan air matanya sendiri agar tidak tumpah. Ia tidak ingin Aga tahu. Untuk itu segera ia berdiri dan berjalan cepat menuju toilet sekolah. Aga hanya melongo bingung. Dia terdiam, hatinya kian hancur. Berbulan-bulan setelah kejadian itu, seperti yang Aga perkirakan, hubungan mereka menjadi renggang. Tiba-tiba saja tercipta jarak yang begitu jauh di antara mereka. Desi selalu berusaha menghindar setiap kali Aga berusaha mendekatinya. Aga hanya ingin meminta maaf, itu saja. Tapi Desi tidak pernah memberinya kesempatan. Aga semakin terluka. Namun akhir-akhir ini, Aga sering memperhatikan Desi yang terlihat murung dan menyendiri. Kadang ingin Aga menghampirinya, tapi Aga takut hanya akan membuat Desi semakin membencinya. Sampai akhirnya sudah hampir seminggu Aga tidak melihat Desi sekolah. Tiba-tiba saja Desi menghilang. Desi sakit gah? Santi, salah seorang teman Desi, menjawab pertanyaan Aga. Sakit apa? Tanya Aga lagi. Nggak tahu gah. Ibunya kemarin cuma bilang kalau Desi nggak bisa sekolah karena sakit. Tapi nggak bilang sakit apa. Jawab Santi sedikit cuek. Aga merasa kehilangan sosok Desi dalam hidupnya. Semangatnya memudar. Ingin rasanya ia datang ke rumah Desi sekedar menjenguknya. Tapi Aga takut Desi tidak mau menerima kehadirannya. Hei, kamu Aga kan? Sebuah suara menghentikan langkah kaki Aga yang berjalan gontai menuju kosnya. Terik mentari siang itu cukup membuat Aga gerah. Meski jarak dari sekolah ke kosnya hanya berkisar 500 meter. Aga menoleh ke arah suara itu. Seorang pemuda tergesa melangkah menuju ke arahnya. Maaf, saya Dion, abangnya Desi, ucap pemuda itu lagi setelah ia berdiri tepat di depan Aga yang masih kebingungan. Oh, Aga membulatkan bibir. Ada apa ya? Tanyanya. Kamu ada waktu, saya mau ngomong. Ini tentang Desi. Pemuda itu berujar lagi. Aga hanya mengangguk. Oke, kalau gitu bagaimana kalau kita ngobrol di sana aja? Pemuda itu menunjuk sebuah kafe yang ada di ujung gang. Aga mengangguk kembali. Ia masih bingung. Di benaknya ada 1000 tanya. Namun ia mencoba melangkah mengikuti pemuda itu. Dion, abang Desi. Begitu pengakuannya. Desi sakit. Dion memulai pembicaraan setelah mereka memesan minuman dingin untuk mengimbangi panasnya cuaca sore itu. Iya, aku tahu. Sudah seminggu lebih dia tidak sekolah. Ada teman yang bilang kalau dia sakit, jawab Aga. Maksud saya bukan itu. Desi sakit setiap hari, ucap Dion. Maksudnya? Aga makin bingung. Desi menderita penyakit leukemia limfositik kronis, sejenis kanker darah akut. Ucapan Dion yang pelan mampu menembus tulang belulang Aga. Tiba-tiba ia merasa begitu lemas. Ia hampir tak percaya dengan apa yang barusan ia dengar. Desi sudah menderita penyakit ini sejak lama. Hanya saja kami baru menyadarinya 1 tahun belakangan ini. Itu karena Desi sering merasa sesak dan pendarahan pada hidungnya. Setelah melakukan pemeriksaan, akhirnya dokter memvonis kalau Desi menderita leukemia. Dion terus melanjutkan. Sekarang Desi di mana?
Suara Aga terdengar parau, hatinya terasa perih. Desi sudah diberangkatkan ke Singapura pagi tadi untuk menjalani pengobatan bersama papa mama. Sebelum berangkat, Desi menitipkan surat ini padaku. Katanya aku harus memberikannya langsung padamu. Dion menyerahkan sebuah surat berwarna ungu. Aga segera menerimanya dan hendak membacanya. Desi berpesan agar kamu membacanya saat kamu sendirian. Lanjut Dion lagi, yang membuat Aga mengurungkan niatnya. Segera Aga masukkan surat itu ke dalam sakunya. Oke, kalau begitu aku permisi. Dion berdiri dan segera menuju kasir. Aga menghempaskan tubuhnya di atas kasur tempat tidurnya. Ada yang terasa sakit di hatinya. Tangannya dimasukkan ke dalam saku tempat surat tadi ia taruh. Ia sudah tidak sabar untuk membacanya. Segera ia buka surat itu dan mulai membacanya pelan. Hatinya semakin teriris, matanya berkaca, tangannya mengepal menahan gejolak di hatinya. Ia mencoba membacanya sekali lagi. Ia tidak percaya ini semua bisa terjadi. Mengapa ia baru mengetahuinya sekarang? Mengapa Desi tak jujur padanya selama ini? Batinnya meringis. Dear Aga, sebelumnya Desi mohon maaf jika kehadiran surat ini mengganggu konsentrasi Aga untuk persiapan ujian akhir sekolah. Desi doakan semoga Aga lulus dengan hasil terbaik ya, dan semoga Aga mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Amin. Saat Aga membaca surat ini, mungkin saat ini Desi sudah berada di tempat yang sangat jauh, bahkan mungkin sudah berada di dunia yang berbeda. Maafkan Desi Aga, kalau waktu itu sempat nolak Aga tanpa alasan yang jelas. Karena Desi bingung harus jawab apa. Desi sebenarnya juga suka sama Aga, Desi juga menyayangi Aga, tapi Desi gak bisa, karena Desi sakit ga? Dan Aga gak boleh tahu. Desi gak mau nanti kalau kita jadian justru akan terasa sangat menyakitkan. Karena Desi tidak tahu berapa lama lagi mampu bertahan dengan kondisi Desi saat ini. Desi harap Aga mengerti. Desi mencintai Aga, tapi Desi gak mau memberi harapan apa-apa pada Aga. Karena Desi takut Aga akan terluka lebih parah lagi. Dan Desi gak mau Aga merasa iba dengan kondisi Desi seperti saat ini. Kini biarlah cinta Desi kepada Aga Desi bawa pergi. Doakan Desi Aga, semoga kita bisa bertemu kembali dengan waktu dan keadaan yang berbeda. Dari Desi. Aga meremas surat itu. Hatinya terasa perih. Untuk pertama kalinya ia jatuh cinta, tapi justru rasa sakit yang harus ia telan. Bukan karena cintanya tidak berbalas, tapi karena ia tidak bisa berbuat apa-apa ketika ia tahu gadis yang dicintainya membutuhkan dukungan darinya. Maafkan aku Des, semoga saja kita bisa bertemu kembali. Rintih hati Aga berharap.